Caranya bagus nih, nanti tambahan lagi dari Takia, kamu tinggal revisi. Nanti deadline-nya kapan? Besok. Deadline tugas bertumpuk, ujian di depan mata, dan tekanan untuk meraih IPK yang tinggi. Familiar dengan situasi ini? Stres adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Namun, bagaimana kita mengelolanya akan menentukan kesuksesan akademik dan kesehatan mental kita. Aduh, ya Allah, deadline kenapa numpuk semua? Del, kamu kok kelihatan stres banget? Udah berapa hari begadang? 3 hari ini dan ini numpuk. Semuanya dikumpul harus hari ini. Aku pusing banget. Apa yang dialami Fadila adalah contoh nyata dari teori transactional model of stress and coping yang dikembangkan oleh Lazarus dan Kaufman. Menurut teori ini, stres dimulai ketika kita menilai suatu situasi sebagai ancaman yang melebihi kemampuan kita untuk mengatasinya. Ada 2 tahap penilaian kognitif, yaitu yang pertama, primary appraisal, yaitu kita menilai apakah suatu kondisi itu berbahaya. Yang kedua, secondary appraisal, yaitu kita menilai apakah kita mampu menghadapinya. Nah, ketika keduanya tidak seimbang, maka disitulah munculnya stres. Coba ceritakan kenapa Dilan membuat Dilan stres. Semua tugas rasanya urgent dan aku ngerasa gak punya kontrol buat diri aku. Lazarus dan Kaufman mengidentifikasi 2 jenis coping. Yang pertama, problem focused coping, yaitu kita menghadapi masalah secara langsung. Yang kedua, yaitu emotional focused coping, yaitu dengan cara mengelola emosi negatif. Coba kita praktekkan membuat problem fokus marketing. Kita terlebih dahulu membuat prioritas dan kita menyediakan tugasnya yang lebih dekat terlebih dahulu. Analisis kasus deadline besok, presentasinya hari Jumat, dan tugas lainnya harus dilakukan hari ini. Jadi fokus dulu ke analisis kasus, bagi jadi bagian-bagian kecil supaya agak pusing. Sekarang untuk emosional fokus copingnya ada beberapa teknik. Yang pertama, tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, dan hembuskan 6 detik untuk mengatur sistem saraf tubuh kita. Teknik ini didukung oleh penelitian neuroscience yang menunjukkan bahwa pernapasan dalam dapat menurunkan kadar kortisol, hormon stres. Kedua, cognitive reframing. Coba ubah situasi stres kamu. Maksudnya gimana ya? Daripada kamu berpikir yang tidak, lebih baik kamu berpikir yang lebih positif supaya kamu bisa mengerjakan tugasnya cepat waktu dan selesai. Social support merupakan coping strategi yang sangat efektif. Penelitian ini menunjukkan mahasiswa yang memiliki dukungan sosial yang kuat memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Makanya jangan ragu minta bantuan kepada teman atau dosen. Kita nggak akan sendirian di sini loh. Iya, selama ini aku mikirnya semua harus aku selesaikan sendiri. Jangan lupa time management dan self-care. Sisihkan waktu untuk istirahat, olahraga, atau melakukan aktivitas fisik yang kamu suka. Betul, otak yang lelah tidak bisa berpikir secara optimal. Aku kadang merasa bersalah ketika istirahat, tapi aku ada tugas. Istirahat yang cukup justru meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Ini didukung oleh penelitian tentang default mode network di otak. Oke, jadi mulai dari sekarang aku mengatur deadline tugasku sehingga seimbang dengan kegiatan yang aku suka dan istirahat aku setiap hari. Guys, dari mana? Mending duduk di sini dulu. Boleh? Iya, strategi stress coping yang kalian ajarin kemarin sangat bagus ya. Aku jadi bisa nge-handle semua deadline tugas aku, jadi bisa ngontrol diri aku yang kadang-kadang suka bikin stres. Bagus. Yang mana ya yang pernah efektif? Yang cognitive reframing sama time management. Ternyata cara mengelola stres itu dengan banyak berbagai cara ya. Coping positif adalah keterampilan yang bisa dilatih. Dengan memahami perbedaan antara problem focus dan emotion focus coping, kita bisa memilih strategi yang tepat untuk setiap situasi. Ingat, identifikasi sumber stres, gunakan cognitive reframing, manfaatkan dukungan sosial, jaga keseimbangan hidup, dan evaluasi strategi coping secara berkala.